A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin. Summa ba'atsna tuluy ngutus kami Allah nu Maha Agung mim ba'dihi tina sabadana itu Nuh ay Nuhin tegesna sabada Nabi Nuh rusulan ka para utusan ila kaumihim ka kaumna itu rusul ka Ibrahim seperti Kangjeng Nabi Ibrahim wa Hudin sareng Kangjeng Nabi Hud wa Sholihin sareng Kangjeng Nabi Sholih. Paja'u tuluy daratang itu rusul ka itu kaum bil bayyinati kalayan nyandak bayyinat bukti anu nyata al mu'jizati tegesna pirang-pirang mukjizat pamakanu tuluy henteu kabuktian itu kaum liyu'minu eta yen iman itu kaum bima kana perkara kanu anu kabuk bima kana perkara kadzabu anu geus ngabohongkeun itu kaum bihi kana itu umat min qablu tisamemehna itu bisa ba'asna ai qabla ba'sir rusuli tegesna samemeh ngutusna para rasul ilaihim ka itu kaum kadzalika kana saperti kitu natba'u geus ngecap kami nahtimu tegesna geus ngonci kami ala qulubil muqtadina kana hate-hatena jalma-jalma anu melewati batas pala takbalu mangkah teu narima itu qulub al imana kana iman kama tobakna seperti yen geus
nabeatkeun kami ngecap kami ala qulubi ulaika kana hatena itu kufar Mekah. Ayat 74 ieu masih dina rangkaian tasliyah pangbeberah ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng ka para umat Nabi anu berjalan di atas jalan Kangjeng Nabi. Perjalanan Nabi adalah perjalanan dakwah risalah. Perjalanan Nabi adalah perjalanan jihad li'i'la'i kalimatillah. Berjuang mengerahkan segala kemampuan untuk meninggikan agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani perjalanan dakwah risalahnya, dalam menjalani perjalanan jihad li'i'la'i kalimatillah, menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, godaan. Salah satu halangan rintangan yang dihadapi oleh Nabi adalah sikap mendustakan yang datang dari kaumnya, yaitu kafirin Mekah pada khususnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tasliyah dina ayat 70 hiji, 72, 73 dengan menjelaskan perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi supaya menyampaikan kisah ringkas Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menyampaikan dakwah risalah kepada kaumnya selama kurun waktu 950 tahun. Kemudian tidak bertambah kaumnya yang mau beriman, malah bertambah mendustakan. Yang pada akhirnya Nabi Nuh menyerahkan segalanya kepada Allah. Diputuskanlah oleh Allah bahwa kaum Nabi Nuh yang membangkang akan dibinasakan oleh Allah. Datanglah azab Allah berupa banjir, ditenggelamkanlah kaum pembangkang, selamatlah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nah, di ayat 74 dalam rangkaian tasliyah Allah menjelaskan kepada Nabi bahwa setelah Nabi Nuh tidak putus Allah mengutus para rasulnya. Summa ba'asna mim ba'dihi rusulan ila qaumihim. Kemudian kami mengutus setelah Nabi Nuh itu para utusan kami kepada kaumnya. Lantas bagaimana? Para utusan itu diutus oleh Allah kepada kaumnya,
Karena setelah ditenggelamkan kaum Nabi Nuh yang mendustakan, tinggallah di muka bumi ini orang-orang yang beriman, yang selamat di atas perahu Nabi Nuh. Setelah itu datanglah generasi-generasi baru, dan setiap datang generasi baru itu datanglah penyimpangan-penyimpangan yang dibujuk, yang dikendalikan oleh iblis dan antek-anteknya. Kita tahu bahwa manusia itu semuanya keturunan Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi, Nabi Adam adalah orang mukmin, tapi dari keturunannya muncul orang-orang kafir. Demikian kaum Nabi Nuh yang selamat adalah orang mukmin, tapi muncul dari keturunan mereka generasi-generasi yang tidak semuanya menerima iman. Banyak di antara keturunan dari kaum Nabi Nuh yang beriman, generasi baru yang malah menjadi antek-antek iblis dan setan, pembawa kedoliman, pembawa kekufuran, pembawa kemusyrikan, penegak kembali penyimpangan, yang mempengaruhi manusia untuk menyimpang dari jalan Allah. Oleh karena itu Allah setelah Nabi Nuh mengutus kembali para utusannya. Utusan pertama setelah Nabi Nuh itu adalah Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, kaum yang diberikan oleh Allah kekuatan, tingginya sampai 60 meter atau 40 meter ya, paling pendek 25 meter, 24 meter. Mereka membangkang, tidak takut diancam karena merasa gagah, akhirnya dibinasakan. Sisa peninggalan kaum Ad, muncul generasi baru, kaum Samud, disebut Ad kedua. Mereka menyimpang karena oleh Allah diberikan fasilitas dunia. Mereka bikin rumah-rumah di puncak gunung, bahkan mereka membuat gunung batu menjadi rumah-rumah megah. Dengan fasilitas dunia yang mewah, mereka sombong, menolak ajakan Nabi Soleh. Padahal mereka sudah meminta bukti atas kenabian Nabi Soleh, kerasulan Nabi Soleh, yaitu keluarnya unta dari batu. Tapi setelah unta yang dipinta oleh mereka dikeluarkan Allah dari batu, mereka tidak beriman, malah membunuh unta itu. Maka dibinasakanlah kaum Samud itu. Kaum Ad dibinasakan dengan angin, kaum Samud dibinasakan dengan teriakan suara petak, soihah. Menurut para ulama ahli tafsir, yaitu jeritan malaikat Jibril yang memecahkan telinga mereka sampai mati. Habislah orang kafir, tinggallah orang beriman, tapi muncul lagi dari generasi orang mukmin itu generasi yang kafir. Maka diutus lagi para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian ya. Sampai nanti cerita Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun di ayat 75. Faja'uhum bil bayinat, para rasul yang diutus Allah kepada kaumnya itu tidak hampa, tidak cuma datang bil bayinat,
untuk membuktikan kebenaran kenabiannya, untuk membuktikan kebenaran kerasulannya. Para nabi dan rasul yang diutus Allah itu oleh Allah disertai dengan bayinat, disarengan kubayinat, bukti-bukti nyata berupa mukjizat. Nabi Ibrahim punya mukjizat, Nabi Soleh punya mukjizat. Mukjizat Nabi Soleh kan onta yang dipinta oleh kaumnya harus keluar unta dari batu. Kalau Nabi Soleh memang Nabi Rasul, dibuktikan oleh Allah. Tapi tetap pamakanu liyu'minu, sekalipun para Rasul Allah yang diutus kepada kaumnya itu datang menyampaikan risalah Allah dengan bukti-bukti yang nyata berupa mukjizat yang mereka pinta, pamakanu liyu'minu, mereka tetap tidak mau beriman kepada ajaran yang sebelumnya oleh mereka didustakan. Pamakanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl. Sebelum diutus Rasul mereka mendustakan kepada Allah, mendustakan ajaran tauhid, menyimpang dari ajaran tauhid, tidak mau diajak kembali kepada tauhid. Diutus para nabi dan rasul Allah untuk meneruskan dakwah para rasul sebelumnya, mengembalikan manusia kepada nilai-nilai tauhid dengan mukjizat yang mereka pinta. Tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada ajaran hak yang dulu sebelum datang Rasul didustakan oleh mereka. Maka Allah menyatakan kepada nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pelajaran dan pengetahuan buat kita. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin, demikianlah kami Allah yang Maha Agung telah menetapkan, mengecap, mengunci hati-hati orang yang melewati batas. Jadi orang yang melewati batas, yang tidak mau diingatkan dengan peringatan Allah, itu oleh Allah disetempel hatinya, dikunci hatinya, sehingga mereka tidak mau menerima ajakan Allah, tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima kebenaran. Akibatnya mereka tidak menerima iman, hatinya sulit untuk menerima iman. Tidak masuk iman dalam hatinya, tidak masuk hidayah karena sudah dikunci pintunya. Nah, ini Allah jelaskan, Allah kisahkan kepada Nabi, yang intinya adalah muatan dari ayat itu adalah Allah memberikan tasliyah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa tugas para nabi dan rasul itu menyampaikan dakwah risalah, menyampaikan wahyu. Adapun mereka mau beriman ataupun tidak, itu bukan urusan. Dulu orang-orang yang melewati batas tidak mau diingatkan, mereka tidak menerima iman karena hatinya sudah dikunci oleh Allah. Jadi engkau Muhammad jangan putus asa, janganlah engkau berhenti berdakwah, sekalipun mereka orang kafir itu tidak menerima dakwahmu. Kenapa? Karena mereka sudah dikunci hatinya oleh Allah. Jadi tugasmu itu bukan untuk membuka pintu hati, tapi untuk menyampaikan risalah Allah. Adapun yang bertanggung jawab membuka pintu hati adalah Allah. Nah, demikian pula kita, yang penting tugas kita itu sampaikan ayat-ayat Allah, dakwahkan Al-Quran, jelaskan Al-Quran. Adapun nanti ada orang yang menerima hidayah dari Quran, ada orang yang menolak, itu urusan Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan menolak, siapa yang akan menerima. Maka tugas kita itu pelajari Quran,
pahami Quran, hafalkan Quran, amalkan Quran, sampaikan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita terus-menerus mempelajari Quran, menyampaikan Quran, kita dijadikan Allah sebagai pengikut Al-Quran. Orang yang setia mengikuti Quran. Bagaimana orang lain yang menolak, itu bukan urusan kita. Tugas kita itu menyelamatkan diri kita. Ya mudah-mudahan dengan mendakwahkan Quran, semakin kuatlah keyakinan kita kepada Al-Quran. Summa ba'asna tuluy geus ngutus deui kami mimba dihi ti sabadana itu Nuh nuhin tegasna sabada Nuh rusulan ka para utusan ila kaumihim ka kaumna itu rusul ka Ibrahim seperti Nabi Ibrahim wa Hudin wa Sholihin sareng Nabi Hud sareng Nabi Sholih. Ibrahim mah dibaca patah margi kalebet isim ghair munsharif. Hud Solima Hudma bahasa ajam hurufna mung tilu bagi tengahna disukunkeun janten eta mah munsharifkeun. Pajau tuluy datang itu rusulhum ka itu kaum bil bayyinati kalayan nyanak bayyinah. Al mu'jizati tegesna mukjizat, tapi kumaha reaksina pamakanu tuluy teu kabuktian itu kaum liyu'minu eta yen iman itu kaum bima kana perkara kadzabu anu geus ngabohongkeun itu kaum bihi kana itu mah min qablu ti samemehna itu ba'asna ay qabla ba'si rusuli tegasna sameme ngutusna para rasul ilaihim ka itu kaum. Kadalikanya kitu pisanat ba'u geus nabeatkeun kami geus ngonci kami nah timu geus ngecap kami nah timu tegasna geus ngonci kami ala qulubil muhtadina kana hate jalma-jalma anu melewati batas. Pala takbalu mangkah teu narima itu qulub al imana kana iman. Kama tobakna seperti yang geus ngecap kami geus nabeatkeun kami ala qulubi ulaika kana hatena itu musyrikin Mekah. Pang beberahnya. Jadi jangan kecewa engkau Muhammad, kau menyampaikan risalahku tapi mereka menolak risalah itu. Jangan kecewa, itu menunjukkan bahwa hati mereka telah disestempel oleh Allah, telah dikunci oleh Allah. Maka tugasmu adalah menyampaikan, bukan memberikan petunjuk, ya, bukan menciptakan petunjuk. Gitu. Summa ba'asna mim ba'dihi Musa wa Harun. Summa ba'asna tuluy geus ngutus deui kami mim ba'dihim ti sabadana itu rusul Musa ka Musa wa Haruna sareng ka Harun ila Fir'auna ka bebengok Fir'aun wa malaihi jeung ka kaumna itu Fir'aun para pembesar kaumna itu Fir'aun ay kaumihi tegasna ka kaumna itu Fir'aun bi ayatina kalayan ayat-ayat kami mukjizat-mukjizat ti kami atis'i anu salapan pastakbaru tuluy sarombong itu Fir'aun wa malaihi anil imani tina narima iman biha kana itu ayat wa kanu jeung kabuktian itu Fir'aun wa malaihi kauman eta kaum mujrimina anu berani kabeh berdosa kabeh berani melanggar.
ya ge masih rangkaian kamari kan diuningakeun dua kisah besar anu ku Allah diungkap kanggo sebagai pangbeberah ka Nabi. Satu kisah Nabi Nuh, dua kisah Nabi Musa sareng Nabi Harun. Ya, nabi-nabi nu sanes disebut secara global saja. Ya, kisah kedua, setelah Nabi Nuh kemudian Allah mengutus para nabi, kemudian kaum-kaumnya dijelaskan mendustakan. Allah tidak berhenti. Setelah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Hud, Nabi Sholih, terus datang para nabi sampai Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dan kaumnya. Tidak tanggung-tanggung membawa mukjizat, 9 mukjizat. Di antaranya tongkat menjadi ular. Di surah Al-A'raf disebutkan 8. Ya, tongkat, tangan, kemudian tahun-tahun paila, kemudian topan, banjir, kemudian belalang, kutu, kodok, darah. Itu 8. Dalam surat Al-A'raf ada 8 mukjizat Nabi Musa yang disebut Allah. Tongkat menjadi ular, tangan yang mengeluarkan cahaya, kemudian datangnya tahun-tahun pailit, datang banjir, semua tenggelam, ditenggelamkan oleh banjir. Tapi bukan banjir, bukan tenggelam Fir'aun di laut, bukan. Datang banjir ke daratan. Kemudian belalang, segala jadi simet, di mana-mana aya simet. Kutu, di mana-mana jadi kutu, dahareun pinuh ku kutu. Bangkong, dina gelas aya bangkong, dina teko aya bangkong. Darah, makanan jadi berdarah. Minuman penuh darah. Itu 8. Tongkat, tangan, tahun-tahun paila, banjir, belalang, kutu, kodok, darah. Nah, nanti yang ke-9-nya diceritakan di ayat ini. Dalam ayat Rabbana mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim. Tidak tanggung Nabi Musa itu membawa 9 mukjizat, karena Fir'aun itu manusia yang termasuk yang paling sombong di muka bumi. Kesombongannya melewati batas kesombongan makhluk lain. Iblis saja tidak berani mengaku dirinya Tuhan. Nah, Fir'aun ini generasi kedua setelah Numrud, manusia yang mengaku dirinya Tuhan, walaupun hatinya dia pun mengakui bahwa dia itu bukan Tuhan. Karena dia tahu, dia itu datang kemudian, sebelum ada Fir'aun kan sudah ada makhluk manusia lain. Ternyata Fir'aun itu kan generasi baru. Artinya bukan manusia satu-satunya, tidak layak untuk mengakui Tuhan sehebat apapun. Tapi itulah kesombongannya. Maka dalam surah lain dikatakan wajahadu biha wastaiqonata anfusuhum dzulma wa uluwa. Sebetulnya hati Fir'aun dan kaumnya ketika Nabi Musa mengingatkan, mereka itu sadar. Sadar. Wastaiqonata anfusuhum, bahwa yang dikatakan Musa itu benar. Tapi wajahadu biha, mereka ingkar, tidak mau menerima dengan pernyataan lisannya. Lisannya tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa? Dulman, satu karena kedoliman,
wa uluwan, dua karena kesombongan. Nah, di sini Allah jelaskan kembali. Summa ba'asna min ba'dihi Musa wa Haruna ila fir'auna wa malaihi bi ayatina. Yang dijelaskan di ayat lain yaitu tis'a ayatin mufassalah, 9 mukjizat yang dijelaskan oleh Allah. Tapi pastakbaru anil imani biha, mereka tidak mau beriman karena kesombongannya. Mereka sombong, tidak mau menerima iman, tidak mau menerima bahwa mukjizat itu adalah mukjizat. Tapi nanti di ayat 76 mereka malah menyebut itu adalah sihir. Wa kanu qauman mujrimin. Ini kesimpulan kaum Nabi Musa, Nabi Harun, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Diutus kepada mereka utusan Allah Musa dan Harun dengan mukjizat yang jelas dari Allah, tapi mereka itu sombong, dan mereka itu dengan kesombongannya berani untuk berbuat dosa. Dosa paling besar mereka adalah mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun sebagai utusan Allah, yang intinya, yang hakikatnya mendustakan Allah. Bagaimana tindakan mereka ketika diutus Nabi Musa dan Harun membawa kebenaran? Falamma jaa, tuluy samang sadatang ka itu Fir'aun wa malaihi, naon al-haqqu haq min indina tisandingan kami. Qalu mangka ngaromo itu Fir'aun wa malaihi, inna hada la sihrun mubin. Inna hada saestuna ieu haq, la sihrun eta yakin sihir, mubinun anu nyata, bayinun tegesna anu nyata, jelas, dohirun anu dohir. Sikap Fir'aun dan kaumnya ketika datang kepada mereka hak yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, yang inti daripada ajaran hak itu adalah mentauhidkan Allah, supaya mereka beriman kepada Allah dan mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sikap mereka menganggap bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, yang ajaran intinya adalah tauhid, itu dianggapnya sebagai sihir, dianggap sebagai sihir. Mereka meminta kepada Nabi Musa dan Harun tanda-tanda kenabian dan kerasulan, maka diberikanlah, diperlihatkanlah mukjizat dari Allah satu persatu. Tapi setelah melihat, mukjizat itu kan sebagian daripada hak. Sebagian daripada hak yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah mukjizat sebagai bukti nyata kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ajaran Islam, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Musa, Nabi Harun adalah hak. Bayinat mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa atas permintaan mereka pun adalah hak. Tapi ketika datang hak itu, maka mereka menyebutnya inna hada la sihrun mubin. Ini adalah sihir. Tak itu matak surah Allah ge. Surah Allah ge pastakbaru. Qala ngadawusa Musa Nabi Musa, atakuluna naha ngaromong maraneh lil haqi kana hak lama jaa samang-samang sadatang itu hakum kamarane ngaromong inna Musa istuna itu hak tela sihirun eta sihir. Asihirun hada, asihirun naha eta sihir, hada ari ieu hak. Wakod aplaha, padahal nyata bagja sahaman jalma ata anu datang itu man bihi kalayan ieu hada.
wa abtola jeung ngabatalkeun ieu hada sihros saharoti kana sihirna tukang-tukang sihir, wala yuflihu jeung moal bagja saasahiruna jalma-jalma anu menggunakan sihir atau para tukang sihir. Wal istifamu sareng ari istifam bil mau di aini dina ieu dua tempat asihrun hada atakuluna lil haqi lama ja'ahu lil ingkari eta pikeun ingkar. Nabi Musa, Nabi Harun datang membawa risalah Allah, inti ajarannya adalah tauhid. Mereka tidak mau mengakui kenabian kerasulan Nabi Musa dan Harun. Memintalah bukti kenabian kerasulan, diperlihatkanlah mukjizat oleh Allah sampai 9 mukjizat besar. Tapi setelah datang mukjizat itu, mereka tidak mau menerima, tidak mau beriman dan tetap berdosa. Berani sekali hatinya untuk menentang utusan Allah yang pada hakikatnya menentang Allah. Ketika kebenaran itu datang, mukjizat yang dipinta itu diperlihatkan untuk membuktikan kebenaran ajaran tauhid, mereka menyatakan inna hadzal sihrum mubin. Ini adalah sihir. Maka Nabi Musa bertanya, ataquluna lil haqqi lamma ja'ahum innahu lasihrun. Apakah kalian itu mengatakan kepada hak ketika hak itu datang kepada kalian, kalian mengatakan bahwa sesungguhnya hak itu adalah sihir? Lil ingkar itu. Jangan begitu. Tidak boleh begitu. Tidak seperti itu. Hak itu adalah hak dan sihir itu adalah sihir. Asihrun hada. Apakah kebenaran ini kalian sebut sihir? Kalau memang apa yang aku bawa, kalau memang yang aku perlihatkan, tongkat menjadi ular sampai memakan tongkat-tongkat tukang sihir, itu dikatakan sihir. Kenapa orang yang membawanya menang, padahal menghadapi tokoh-tokoh sihir? Kalau memang apa yang aku bawa ini sihir, bukan hak mukjizat yang datang dari Allah, kenapa aku menang? Padahal yang dihadapi olehku 72 tokoh sihir yang paling hebat. Dan kenapa apa yang aku bawa ini bisa mengalahkan sihirnya tukang sihir? Kalau memang ini sihir, pasti tidak akan bisa mengalahkan sihir. Karena yang dihadapinya adalah tokoh-tokoh hebat dari para tukang sihir. Tokoh-tokoh besar yang mempelajari ilmu sihir yang paling puncak. Kalau yang aku bawa ini sihir, aku tidak mungkin menang dan tidak mungkin bisa mengalahkan tukang sihir. Jadi istifham ingkari. Jangan mengatakan sihir kepada hak. Dan jangan kalian mengatakan bahwa mukjizat yang aku perlihatkan itu sihir. Karena kalau itu sihir, tidak mungkin menang, tidak mungkin bisa mengalahkan tukang sihir. Wala yuflihus sahirun, dan sungguh orang tukang sihir itu tidak akan beruntung. Wala yuflihus sahirun, tidak akan pernah beruntung orang yang menjadi ahli sihir. Sihir itu akan batal. Nah, innallaha sayubtiluhu, Allah akan membatalkan. Nah, itu diskusi hangat antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya. Memang diskusi antara Nabi Musa, Nabi Harun dengan Fir'aun dan kaumnya itu sangat panjang, sangat panjang dan berat. Karena Nabi Musa harus menjelaskan. Mereka ngeyel, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan kebenaran kepada orang ngeyel kan sulit. Karena memang mereka tidak mau menerima. Tapi ya Nabi Rasul wajib menyampaikan, sengeyel apapun mereka. Sampai pada akhirnya Allah sendiri yang akan memutuskan bagaimana kesudahan daripada dua kelompok itu.
Summa ba'asna tuluy geus ngutus deui kami Allah mimba dihim tisabadana itu rusul Musa ka Musa wa Haruna sareng ka Nabi Harun ila Fir'auna ka Fir'aun wa malaihi sareng ka kaumna Fir'aun para pembesar ti kaumna Fir'aun ay kaumihi tegasna kaumna Fir'aun bi ayatina kalayan ayat-ayat kami mukjizati kami atis anu salapan nu dicarioskeun dina surah Al-A'raf 8 disarioskeun dina surah Yunus Robbanat mis'ala amwalihim hij Pastakbaru tuluy sarombong itu Fir'aun wa kaumihi wa malaihi anil imani tina iman biha kana itu ayat wa kanu jeung geus kabuktian itu Fir'aun wa malaihi kauman eta kaum mujrimina anu berani melanggar Allah anu berdosa. Palamma jaa tuluy samang-samang sadatang hum ka itu Fir'aun wa malaihi naon al-haqqu kebenaran min indina disandingan kami qalu mangka ngarumung itu Fir'aun wa malaihi inna hada saestuna ieu hak la sihrun eta sihir mubinun anu nyata bayinun tegesna nu pertela dohirun anu dohir nu nampak. Qala ngadawusa Musa kangjeng Nabi Musa atakuluna nah ngucap marane lil haqi kana hak lamma jaa samang-samang sadatang itu hakum kamarane ngucapkeun innahu kana saetuna itu hak tela sihirun eta sihir. Jangan begitu, tidak boleh begitu. Asihrun nah eta sihir hada ari ieu hak wa qad aplaha padahal nyata beruntung saha manjalma atanu datang itu man bihi kalayan ieu hada. Lamun nya ieu sihir moal beruntung moal menang. Tapi kan dia menang berarti bukan sihir. Wa abdullah jeung ngabatalkeun ieu hada sihros saharoti kana sihirna para tukang sihir. Kalau memang yang aku bawa ini sihir, tidak mungkin bisa mengalahkan sihirnya para tukang sihir yang ulung itu. Wala yuflihu jeung moal bagja sahiruna para tukang sihir. Tuh. Kami menang, kami bisa mengalahkan mereka, berarti kami bukan tukang sihir. Apa yang kami bawa bukan sihir, tapi hak kebenaran yang datang dari Allah. Wal istifhamu sareng ari istifham fil maudi aini dina dua tempat asirun hada sareng ataquluna lil haqqi lamma ja'ahu lil ingkari eta pikeun nuduhkeun kana ingkar. So, please.